Bayangkan ini, Senin pagi 19 Oktober 1987. Langit Jakarta masih biru bersih. Angin pagi belum sempat tertelan asap knalpot. Di sepanjang jalur kereta Rangkas Bitung Jakarta, ribuan orang sudah berjajal naik kereta sejak subuh. Mereka adalah para pekerja, pedagang, ibu rumah tangga, mahasiswa, manusia-manusia biasa yang punya satu tujuan sederhana: tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tidak ada yang tahu bahwa pagi itu adalah pagi terakhir bagi sebagian dari mereka. Tidak ada yang tahu bahwa dalam hitungan menit, dua kereta besi berbobot ratusan ton akan saling menghantam dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang tahu bahwa suara tabrakan itu akan terdengar hingga radius 1 kilometer. Dan tidak ada yang tahu bahwa nama sebuah kawasan bernama Bintaro akan diukir dalam sejarah kelam perkeretaan apian Indonesia selamanya. Inilah kisah tragedi Bintaro 1987, sebuah bencana yang seharusnya tidak pernah terjadi, tapi terjadi juga karena kelalaian manusia, karena sistem yang rapuh. Sebelum kita masuk ke detik-detik menjelang tragedi, kita perlu memahami dulu seperti apa Indonesia, khususnya Jakarta di tahun 1987. Indonesia sedang dalam masa Orde Baru. Pak Harto sudah berkuasa lebih dari 2 dekade. Pembangunan ekonomi sedang gencar-gencarnya. Jakarta menjadi kota metropolitan yang sesak dan bising. Populasi Jakarta kala itu sudah menembus angka 8 juta jiwa dan terus membengkak setiap tahunnya karena arus urbanisasi dari berbagai penjuru Pulau Jawa. Transportasi publik jangan ditanya, bis kota penuh sesak, banjir berasap di mana-mana, dan kereta api meskipun sudah berusia tua dan infrastrukturnya jauh dari kata modern, menjadi tulang punggung jutaan warga komuter setiap harinya. Jalur Rangkas Bitung Jakarta adalah salah satu jalur tersibuk. Jalur ini menghubungkan kota-kota kecil di Banten dengan pusat ibu kota. Setiap pagi, ribuan buruh pabrik, pegawai negeri, dan pedagang memadati gerbong-gerbong tua yang berderit. Mereka duduk di atas bangku kayu yang catnya sudah mengelupas, bergelantungan di pegangan besi yang karatan, bahkan duduk di atap gerbong karena tidak ada lagi ruang di dalam. Ya, di atap gerbong, itu bukan mitos, itu kenyataan komuter Indonesia di era itu. Dan di tengah kondisi seperti inilah, sistem perkeretaan Indonesia beroperasi dengan peralatan komunikasi yang terbatas, prosedur keselamatan yang tidak selalu dijalankan dengan ketat, dan tekanan operasional yang luar biasa. Inilah di mana tragedi itu akan terjadi. Jam menunjukkan pukul 6 pagi di stasiun Rangkas Bitung. Sebuah kereta api yang dikenal sebagai KA225 sudah bersiap berangkat menuju Jakarta Kota. Kereta ini adalah kereta ekonomi. Gerbong-gerbongnya tua, cat dindingnya kusam, dan lampunya berkedip-kedip pelan. Tapi bagi para penumpangnya itu bukan masalah, yang penting sampai. KA225 membawa ratusan penumpang. Gerbong demi gerbong penuh sesak. Lorong-lorong di antara bangku dipenuhi orang berdiri. Sebagian penumpang bahkan sudah naik ke atap. Pemandangan yang seharusnya dilarang tapi sudah menjadi hal yang dianggap wajar di jalur ini. Masinis KA225 adalah seorang pria yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Di tangannya, kereta tua itu bergerak pelan meninggalkan stasiun Rangkas Bitung, kemudian perlahan mengambil kecepatan. Di sisi lain, dari arah Jakarta bergerak pula KA Patas 220, kereta yang lebih cepat, melayani rute Jakarta Kota menuju Rangkas Bitung. KA Patas 220 juga penuh, penumpang yang baru selesai bertugas semalam atau yang hendak berpergian ke kota-kota di Banten memadati setiap sudut gerbong. Dua kereta, dua arah berlawanan, satu jalur tunggal, dan disinilah akar masalahnya mulai tumbuh. Jalur kereta antara Jakarta dan Rangkas Bitung pada tahun 1987 adalah jalur satu rel. Artinya, kereta dari dua arah menggunakan jalur yang sama. Untuk menghindari tabrakan, sistem operasional mengharuskan adanya koordinasi ketat antar stasiun. Setiap kereta harus menunggu sinyal aman sebelum melanjutkan perjalanan ke blok-blok berikutnya. Sistem ini dalam kondisi ideal bekerja dengan baik, tapi kondisi ideal itu adalah kemewahan yang tidak selalu hadir. Inilah bagian yang paling menyakitkan dari seluruh kisah ini. Tragedi Bintaro 1987 seharusnya tidak perlu terjadi. Itu bukan bencana alam, itu bukan kerusakan teknis yang tak terduga. Itu adalah hasil dari serangkaian kesalahan manusia yang bisa dan seharusnya dicegah. Mari kita telusuri satu persatu.
Kesalahan pertama terjadi di Stasiun Sudimara. Stasiun Sudimara adalah stasiun kecil di kawasan Tangerang Selatan yang menjadi salah satu titik persimpangan kritis di jalur ini. Menurut sistem operasional, KA 225 yang datang dari Rangkas Bitung seharusnya berhenti di Stasiun Sudimara dan menunggu KA Patas 220 yang datang dari arah Jakarta melintas lebih dulu. Karena jalurnya satu, salah satu kereta harus mengalah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, KA 225 tidak berhenti, atau lebih tepatnya kereta itu tidak berhenti cukup lama. Ada yang salah dalam koordinasi antara petugas stasiun kereta, pembacaan sinyal, dan salah dalam komunikasi. Apakah sinyalnya rusak? Apakah ada miskomunikasi antara kondektor dan petugas stasiun? Sampai hari ini, detail persisnya masih jadi perdebatan. Tapi yang jelas, KA 225 melanjutkan perjalanan ke jalur yang seharusnya sudah ditempati oleh KA Patas 220. Dan KA Patas 220 yang melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan penuh menuju Bintaro. Dua kereta, satu jalur, kecepatan gabungan lebih dari 100 km per jam, dan jarak di antara keduanya terus menyusut detik demi detik. Pukul 6.45 pagi, matahari sudah terbit menyinari sawah-sawah di pinggir jalur kereta. Para penumpang di dalam gerbong ada yang tertidur, ada yang mengobrol, ada yang menikmati sarapan dari bekal yang dibawa dari rumah. Lalu, dari balik tikungan, dua masinis itu melihat sesuatu yang membuat jantung mereka serasa berhenti. Di depan mereka, di jalur yang sama, ada kereta lain melaju ke arah mereka. Masinis KA 225 langsung menginjakan rem darurat sekuat tenaga. Suara roda yang bergesekan dengan rel memangkakan telinga, percikan api berhamburan dari bawah roda. Masinis KA Patas 220 melakukan hal yang sama, tapi sudah terlambat. Fisika tidak bisa dibohongi, dua benda bermassa ratusan ton bergerak dengan kecepatan gabungan lebih dari 100 km per jam. Tidak bisa berhenti hanya dalam hitungan meter. Tumbukan itu terjadi di kawasan Bintaro, tepatnya di perlintasan antara Stasiun Sudimara dan Stasiun Kebayoran. Suara seperti ledakan, warga di sekitar radius 1 km melompat kaget dari tidur mereka. Lokomotif KA Patas 220 menghantam gerbong depan KA 225 dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Logam bertemu logam, baja menghancurkan baja. Gerbong-gerbong yang tadinya tegak berdiri kini bertumpukan satu sama lain terangkat ke udara. Kemudian jatuh dengan suara gemuruh yang mengguncangkan bumi. Gerbong pertama KA 225 hancur total, rata dengan tanah. Siapapun yang ada di dalam gerbong itu tidak punya kesempatan sama sekali. Gerbong-gerbong berikutnya berdiri miring, saling bertindih, pintunya terjepit, jendelanya pecah. Di dalam, kekacauan total, orang-orang terlempar dari tempat duduk mereka. Yang berdiri di lorong terpental ke ujung gerbong, yang duduk di dekat jendela terlempar keluar. Yang ada di atas atap yang tidak punya apapun untuk berpegangan terlempar puluhan meter ke udara sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Debu mengepul, asap menggulung, dan dari reruntuhan besi dan baja yang berserakan itu mulai terdengar suara-suara yang paling menyayat hati. Tangisan, jeritan, rintihan, orang-orang yang terluka dan nama-nama yang dipanggil dalam kepanikan. Dalam hitungan menit setelah tabrakan, warga sekitar mulai berdatangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dua kereta yang tadinya adalah besi panjang yang kokoh kini menjadi rongsokan logam yang remuk. Gerbong-gerbong yang saling tindih dengan sudut-sudut yang tak masuk akal. Di sana-sini, tubuh manusia terjepit di antara besi yang bengkok. Beberapa orang merangkak keluar dari sela-sela gerbong dengan darah mengalir di wajah mereka. Yang masih bisa berdiri berusaha membantu yang tidak bisa. Seorang saksi mata yang tinggal di dekat rel bercerita, "Saya kira ada bom meledak, suaranya sangat keras. Saat saya lari ke sana, saya lihat, saya tidak bisa menggambarkannya, orang-orang ada di mana-mana." Telepon darurat saat itu belum seperti sekarang, tidak ada handphone, komunikasi bergantung pada telepon kabel dan kurir. Kabar tragedi ini menyebar dengan lambat, dari mulut ke mulut, dari stasiun ke stasiun, dari warga ke warga. Ambulan dari berbagai rumah sakit mulai berdatangan, PMI turun tangan, TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi dan membantu evakuasi. Relawan dari warga sekitar ikut serta dengan tangan kosong, mencabut besi, mengangkat korban, membantu yang terluka. Tapi pekerjaan mereka sangat berat. Gerbong-gerbong yang bertumpuk membuat evakuasi menjadi mimpi buruk.
Untuk mengeluarkan satu korban yang terjepit, petugas harus menyingkirkan besi-besi di sekitarnya. Beberapa korban harus menunggu berjam-jam dalam kondisi terjepit sebelum bisa diselamatkan. Rumah sakit terdekat kewalahan, RS Fatmawati, RS Cipto, Mangunkusumo, dan sejumlah rumah sakit lainnya kebanjiran pasien. Lorong-lorong rumah sakit dipenuhi dengan korban yang terbaring di atas tandu darurat. Tim bedah bekerja berjam-jam tanpa henti. Darah dibutuhkan dalam jumlah besar, dan warga Jakarta berbondong-bondong datang untuk mendonorkan darah mereka. Ketika debu sudah mengendap dan pencarian korban dinyatakan selesai, angka-angka yang muncul membuat seluruh Indonesia terdiam. 139 meninggal dunia. Beberapa sumber lain menyebut angka lebih tinggi mencapai 156 jiwa. Karena ada korban yang meninggal beberapa hari kemudian di rumah sakit akibat luka-luka yang diderita. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka, mulai dari luka ringan hingga cacat permanen. Ada yang kehilangan anggota tubuh, ada yang mengalami trauma fisik seumur hidup. 139 orang, coba bayangkan itu, bukan sekedar angka. Itu adalah ayah yang berangkat kerja dari pagi sampai sore. Itu adalah ibu yang anak-anaknya menunggu di depan pintu sampai malam. Dan itu adalah pemuda yang baru saja mulai kerja minggu lalu. Tragedi Bintaro 1987 langsung menjadi bencana kereta api terburuk dalam sejarah Indonesia pada masanya. Dan sayangnya, rekor itu tidak langsung menyadarkan semua pihak untuk segera berbenah. Pemerintah Orde Baru bergerak cepat setidaknya dalam hal mencari. Penyelidikan dilakukan oleh Departemen Perhubungan dengan pihak kepolisian. Setelah beberapa minggu, hasilnya cukup mengejutkan meski juga tidak mengherankan bagi mereka yang sudah lama bekerja di industri kereta api. Kesalahan utama dibebankan kepada awak kereta dan petugas stasiun. Masinis KA225 dituduh melewati sinyal merah tanpa izin melanjutkan perjalanan ke jalur yang seharusnya dilewati lebih dulu oleh KA Patas 220. Petugas stasiun Sudimara juga dinyatakan bersalah karena tidak memastikan koordinasi yang proper sebelum memberikan izin kereta melanjutkan perjalanan. Beberapa orang ditangkap, diadili, dan dipenjara. Tapi bagi banyak pengamat dan keselamatan transportasi, hukuman terhadap individu-individu di lapangan itu hanya menyentuh permukaan masalah. Masalah yang sesungguhnya jauh lebih dalam. Infrastruktur jalur kereta Indonesia sangat tua dan tidak memadai. Sistem persinyalan yang digunakan masih sangat primitif dan rentan terhadap kesalahan manusia. Di negara-negara maju, sistem persinyalan otomatis sudah lama menggantikan peran manusia dalam koordinasi kereta. Sistem ini secara otomatis menggantikan kereta jika ada konflik di jalur yang sama. Indonesia belum memiliki sistem ini di banyak jalur termasuk jalur Bintaro. Tekanan operasional yang sangat tinggi. Kereta-kereta di jalur ini selalu terlambat karena penumpang yang luar biasa banyak. Ada tekanan tidak tertulis bagi awak kereta dan petugas stasiun untuk tidak menunda perjalanan yang terlalu lama, karena keterlambatan akan menimbulkan masalah berantai. Tekanan ini secara tidak langsung mendorong orang-orang di lapangan untuk mengambil resiko yang seharusnya tidak mereka ambil. Kurangnya pelatihan dan standar keselamatan yang ketat. Prosedur operasional standar memang ada, tapi implementasinya tidak selalu konsisten. Pengawasan terhadap keputusan prosedur pun sangat lemah. Jadi tragedi ini bukan hanya tentang satu masinis yang ceroboh atau satu petugas yang lalai. Ini adalah tentang sebuah sistem yang sudah retak dari dalam. Di balik angka 139 korban jiwa, ada wajah-wajah yang perlu kita ingat. Ada seorang bapak dari Rangkas Bitung yang setiap hari Senin naik KA225 untuk bekerja di Jakarta. Istri dan dua anaknya sudah terbiasa dengan rutinitasnya. Senin pagi ia berangkat, Sabtu malam ia pulang. Minggu itu, ia tidak pernah kembali. Ada seorang mahasiswa yang baru saja diterima di salah satu universitas di Jakarta. Hari itu adalah hari pertamanya masuk kuliah. Ia mengenakan baju barunya, membawa tas barunya, penuh dengan semangat dan penuh harapan. Ia naik kereta itu dengan mimpi di dada. Ada seorang pedagang sayur yang sudah puluhan tahun bolak-balik di jalur ini. Ia sudah hafal kapan kereta akan penuh, di mana ia harus berdiri, dengan siapa ia bisa berbincang di gerbong. Jalur ini adalah bagian dari hidupnya, dan pagi itu, jalur itu menjadi penutup hidupnya.
Keluarga-keluarga yang menunggu di stasiun atau di rumah yang tidak tahu apa-apa sampai kabar itu menyebar, mereka berlarian ke lokasi kejadian, rumah sakit, kemana saja mencari orang-orang yang mereka cintai. Beberapa berhasil menemukan mereka dalam kondisi terluka tapi hidup. Banyak lainnya hanya menemukan jasad. Duka itu tidak selesai dalam sehari, tidak selesai dalam seminggu. Bagi keluarga yang kehilangan, duka itu dibawa seumur hidup. Berita tragedi Bintaro menyebar dengan cepat di seluruh Indonesia, secepat yang bisa terjadi di era tanpa internet pada tahun 1987. Koran-koran memuat foto-foto yang mengoyak hati, gerbong yang remuk, korban yang diusung di atas tandu, keluarga yang menangis di pintu rumah sakit. TVRI satu-satunya stasiun televisi yang ada saat itu menyiarkan liputan dari lokasi kejadian. Seluruh Indonesia terdiam. Ini bukan berita yang biasa. Ini adalah bencana yang menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan orang yang setiap harinya bergantung pada kereta api. Pemerintah melalui Departemen Perhubungan menyatakan belasungkawa dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkereta apian. Presiden Soeharto juga menyampaikan simpati kepada keluarga korban. Tapi di luar pernyataan-pernyataan resmi itu, ada pertanyaan yang diam-diam muncul di benak banyak orang. Apakah ini akan benar-benar berubah? Jawabannya tidak sesederhana yang diharapkan. Dunia idealnya bergerak maju setelah sebuah tragedi besar. Sistem diperbaiki, standar ditingkatkan, prosedur diperketat, nyawa yang hilang menjadi pelajaran yang tidak pernah dilupakan. Dan memang setelah Bintaro 1987, ada upaya-upaya perbaikan. Beberapa segmen jalur diperbaiki, beberapa sistem persinyalan diperbarui, pelatihan awak kereta ditingkatkan. Tapi perubahan itu tidak cukup cepat, tidak cukup menyeluruh, karena pada tahun 1992, hanya 5 tahun setelah Bintaro 1987, terjadi lagi tragedi kereta api di jalur yang sama, di lokasi yang sangat berdekatan yang kemudian dikenal sebagai tragedi Bintaro 1992. Sekali lagi tabrakan antar kereta, sekali lagi korban jiwa berjatuhan, dunia tersentak. Bagaimana bisa 5 tahun setelah tragedi pertama di tempat yang sama dengan jenis kecelakaan yang sama? Ini adalah pertanyaan yang tidak punya jawaban yang nyaman. Ini adalah cerminan dari sistem yang berubah terlalu lambat sementara manusia terus berjejal di dalam kereta-kereta tua yang berlari di jalur yang sama. Tragedi Bintaro 1987 dalam jangka panjang memang memberikan dampak terhadap reformasi perkeretaan apian Indonesia. Hanya saja, reformasi itu berjalan perlahan, sangat perlahan, selama bertahun-tahun setelahnya. Beberapa perubahan yang akhirnya terwujud di perkeretaan apian Indonesia, meski tidak semuanya secara langsung karena Bintaro. Di antaranya adalah modernisasi sistem persinyalan, pembangunan jalur ganda double track di rute-rute padat, reformasi manajemen PT KAI pada era 2000-an dan 2010-an, peningkatan standar keselamatan operasional, penghapusan budaya penumpang di atap kereta, serta modernisasi armada kereta yang jauh lebih masif di era belakangan. Kalau kamu pernah naik komuter lain Jabodetabek hari ini yang bersih, tepat waktu, ber-AC, dengan sistem persinyalan otomatis dan tidak ada lagi penumpang di atap, kamu sedang menikmati buah dari reformasi panjang yang salah satunya pemicunya adalah tragedi-tragedi seperti Bintaro. 37 tahun telah berlalu sejak pagi berdarah di Bintaro itu. Generasi yang lahir setelah 1987 tumbuh tanpa memori langsung tentang kejadian itu. Bagi banyak orang muda Indonesia hari ini, Bintaro lebih dikenal sebagai nama kawasan perumahan modern yang terus berkembang, bukan sebagai lokasi salah satu bencana transportasi terburuk dalam sejarah negeri ini. Dan mungkin ada bahaya di sana, bahaya dari lupa. Sejarah mengajarkan kita dengan cara yang keras dan tidak berbelas kasih, bahwa ketika kita melupakan bencana masa lalu, kita membuka pintu bagi bencana masa depan. Sistem keselamatan tidak tumbuh dari kevakuman, ia tumbuh dari kesadaran kolektif bahwa nyawa manusia adalah hal yang tidak bisa dikompromikan, tidak demi jadwal, tidak demi anggaran, tidak demi birokrasi yang lambat. Setiap penumpang yang hari ini naik komuter lain dengan aman, setiap sistem persinyalan yang bekerja dengan sempurna, itu semua adalah hutang yang tidak ternilai kepada 139 jiwa yang meninggal di Bintaro pada 19 Oktober 1987.
Mereka tidak minta dikenang dengan air mata, mereka minta dikenang dengan tindakan, dengan sistem yang lebih baik, dengan standar keselamatan yang tidak pernah dikompromikan, dengan kesadaran bahwa setiap orang yang naik kereta, siapapun dia, dari manapun asalnya berhak untuk sampai ke tujuan dengan selamat. Dan begitulah tragedi Bintaro 1987. Bukan sekedar kisah tentang dua kereta api yang bertabrakan. Ini adalah kisah tentang sistem yang gagal, tentang kelalaian yang berbiaya nyawa, tentang bagaimana kemajuan seringkali datang setelah tragedi bukan sebelumnya, dan tentang 139 manusia yang pergi di pagi yang cerah, yang seharusnya pulang ke rumah pada malam harinya. Jika video ini membuatmu merinding, kalau kisah ini membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, maka jadikanlah itu sebagai pengingat untuk tidak pernah meremehkan keselamatan. Di jalan raya, di transportasi publik, di tempat kerja, keselamatan bukan opsi. Keselamatan adalah hak. Semoga para arwah korban tragedi Bintaro 1987 tenang di sisinya. Dan semoga kita yang hidup di era yang lebih baik ini tidak pernah lupa bahwa kemajuan ini dibangun di atas pengorbanan mereka.